السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan dengan sosok berikutnya dari sosok-sosok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hati yang bersih. Sosok berikutnya yang dibawakan oleh penulis atau oleh Syekh di sini adalah sosok seorang tabi'in yang dikatakan tabi'in terbaik, yaitu Uwais ibn Amir al-Qarani, ya, rahimahullahu ta'ala. Dibawakan dalam hadits al-Bukhari, ya, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li Uwais ibn Amir, kepada Uwais ibn Amir al-Qarani. Qaran satu suku yang berada di Yaman sana. Berarti tabi'in ini berasal dari Yaman. Sebelum kita lanjutkan apa perkataan Umar bin Khattab kepada Uwais, baiknya kita perkenalkan sedikit tentang biografi atau tarjamah daripada sosok tabi'in yang terbaik ini. Uwais bin Amir al-Qarani, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi qadarullah, beliau belum sempat bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, karena jarak yang jauh. Kemudian beliau sebenarnya sangat ingin sekali untuk bisa meraih fadilah menjadi seorang sahabat Nabi. Karena sahabat itu adalah yang pernah bertemu dengan Rasul, ngelihat Rasul, lalu sebentar kemudian dia beriman kepada beliau, apa yang beliau bawa, kemudian mati di atas keimanan tersebut. Ya. Dan beliau sangat menginginkan untuk bisa menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ibunya bisa saja dia menyewa orang mungkin untuk menggantikan posisi Uwais ibn Amir al-Qarani, karena beliau terhalang untuk meraih keutamaan jadi seorang sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hijrah ke Madinah sebagaimana berhijrah teman-temannya yang lain. Beliau tinggalkan, ya, hijrah, ya, ke Madinah untuk meraih keutamaan menjadi seorang sahabat Nabi, dengan bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau korbankan semuanya demi ibundanya, ya, karena ibundanya ingin yang selalu berkhidmat untuk dirinya setiap hari. Ingin kalau yang dia lihat setiap bangun tiap harinya, yang dia lihat pertama adalah anaknya. Saking sayangnya ibundanya kepada Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia berkeinginan agar yang setiap hari berkhidmat, menolong, membantu, berbakti dan seterusnya kepada ibunya adalah anaknya sendiri. Enggak digantikan oleh pembantu, oleh orang lain dan seterusnya. Padahal ibunya kalau mau bisa menyewa orang. Subhanallah. Tapi dia ingin anaknya, ya, yang membantu dia, yang berkhidmat untuk dia, seolah-olah, ya, ibunya berkata, aku bukakan untukmu pintu surga wahai anakku, berkhidmat engkau untukku maka terbuka pintu surga untukmu. Subhanallah. Akhirnya apa? Beliau mengorbankan, ya, keutamaan jadi seorang sahabat demi berkhidmat untuk ibunya. Teman-temannya berbondong-bondong datang ke Madinah untuk jadi sahabat Nabi, ya, berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmat dan berjihad, ya, di sisi ibunya, berkhidmat, membantu, berbakti kepada ibundanya. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam tegaskan, ya khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais walahu ummun ay walahu walidatun huwa biha barun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya sebaik-baik tabi'in
Ya, yang datang setelah sahabat sebaik-baik tabi'in itu adalah seorang laki-laki yang disebut atau dinamakan dengan Uwais bin Amir Al-Qarani. Ya, dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berlebihan dalam baktinya kepada ibundanya. Huwa biha ya barun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat baktinya kepada ibundanya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba jemaah yang khatib cintai karena Allah azza wajalla, Nabi bilang khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Kiranya apa rahasianya? Apakah dia menjadi sebaik tabi'in karena beliau katsirus salah, katsirus siyam, katsirus sadaqah, kathir al-amal dan seterusnya? Apakah dia banyak solatnya kemudian dibilang sebaik-baik tabi'in? Ya, apakah dikatakan ya banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, banyak umrohnya, banyak apanya, amal-amalnya, sehingga dikatakan sebaik-baik tabi'in oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata bukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Uwais itu sebaik-baik tabi'in. Ternyata sebabnya, rahasianya, kenapa? Ya, huwa biha barun, dia sangat bakti kepada ibundanya, yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah azza wa jalla, ternyata bakti dia yang sangat terhadap ibundanya ini menjadi salah satu rahasia kenapa beliau terkenal dalam biografinya sebagai seorang yang mujabud da'wah, doanya sangat mustajab. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Ya, kalau beliau bersumpah atas nama Allah, berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah azza wa jalla, ibaratnya tangannya belum turun sudah diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking mustajab doanya. Kenapa? Sangat bakti kepada ibundanya. Rahasia yang disebutkan oleh para ulama, di antara rahasia, ya, mustajabnya doa, di antara sebab mustajabnya doa seseorang ketika dia munajat berdoa kepada Allah, tatkala dia betul-betul bakti kepada, ya, orang tuanya, terutama ibundanya. Berarti selama ini mungkin ada orang yang merengek-rengek berdoa kepada Allah, ya, bermeter-meter mungkin doanya, rentetan doa-doanya dia ucapkan, dia minta kepada Allah, tak ada yang terkabulkan. Bisa jadi dia jelek hubungannya dengan ibundanya, jelek hubungannya dengan kedua orang tuanya, ayadan billah, na'udzubillah. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai subhanahu wa ta'ala, faedah sedikit tentang beliau. Ini adalah Uwais bin Amir Al-Qarani adalah sosok seorang tabi'in yang miskin, sangat miskin. Ya, beliau sendiri seorang yang sangat miskin sampai subhanallah, ya, kadang-kadang beliau kalau lagi benar-benar nggak punya makanan, beliau pergi ke pembuangan sampah, mengais sisa-sisa makanan yang dibuang, ya, bersaing sama anjing-anjing yang ada, ya, di sekeliling sampah itu yang sedang mengais makanan. Suatu saat, ya, beliau sedang mengais-ngais sisa makanan, di sampingnya ada anjingnya menggonggong, marah anjingnya seolah-olah, ya, maksudnya dia merasa tersaingi oleh Uwais Al-Qarani ketika mengais-ngais makanan, sisa makanan tersebut. Maka Uwais Al-Qarani katakan, kul mimma yalika wa ana akul mimma yalini. Anjing, makan kau dari yang di depanmu saja, yang di areamu saja. Aku juga enggak akan mengambil areamu, kok aku akan ngais di sini, kok ngais di areamu, aku ngais di areaku juga. Itu kata beliau, saking enggak ada yang dimakan. Padahal sebaik-baik tabi'in, begitu kondisi kehidupannya. Subhanallah. Padahal kalau dia mau, ya, terhamparkan di hadapan dia, ya, hamparan emas dan perak mungkin, begitu diangkat tangannya, Allah akan kabulkan. Tapi dia enggak pilih itu. Dia enggak pilih itu. Kemudian dia berkata, wahai anjing, kalau seandainya nanti ketika nyebrang di atas sirat yang terbentang di atas jahanam, kalau nanti ketika nyebrang di atas sirat, saya selamat saya nanti nyebrang di atas sirat, maka saya lebih baik dibandingkan dirimu, wahai anjing. Tapi kalau seandainya saya tidak selamat ketika nyebrang di atas sirat, maka engkau, wahai anjing, lebih baik dibandingkan saya, kata Uwais ibn Amir Al-Qarani. Ibunya sangat ingin berhaji. Ini sedikit terakhir tentang terjemah beliau, sedikit saja. Ibunya sangat sekali ingin berhaji, sidang Idul Jumat yang tercintai subhanahu wa ta'ala. Sedangkan beliau miskin. Ya, Uwais bin Amir Al-Qarani, ya, sangat miskin, enggak punya apa-apa. Maka jadi pikiran dia, gimana ibu saya bisa berangkat haji padahal saya enggak punya apa-apa, enggak punya kendaraan dan seterusnya. Ternyata subhanallah, sering kita dengar kisah ini, tapi perlu kita ulang-ulang kembali agar kita semakin berbakti dan berbakti kepada kedua orang tua kita, terusus ibu. Maka
sidang Idul Jumat yang tercintai subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada kendaraan untuk ditunggangi dari Yaman menuju Mekah, ke Mekah sana, maka apa? Beliau memiliki seekor anak lembu yang masih kecil, yang berapa kilo mungkin beratnya, maka beliau bikinkan kandang di atas perbukitan. Maka apa? Bolak-balik setiap kali dia mau mengembala anak lembu tersebut, dia naik ke bukit, kemudian digendong. Enggak diseret, digendong caranya. Di atas bukit, digendong turun, digembala. Nanti pas dia memasukkan lagi kandangnya, gendong lagi anak lembu itu naik ke atas bukit tersebut, masukin ke kandangnya di bukit tersebut. Sampai kiranya 8 bulanan, ternyata berat daripada anak lembu itu sudah 100-an kilo. Subhanallah, udah berat, tapi tetap saja dia bolak-balik. Begitu sudah sampai musim haji, bulan-bulan haji, maka dia bilang, "Mak, ayo kita berangkat haji." Bingung emaknya, ibunya, mana kendaraannya nak? Ternyata badannya Uwais bin Amir Al-Qarani sudah berotot dengan dia bolak-balik naik bukit untuk apa? Dengan menggendong anak lembu tersebut, sehingga dia sudah siap untuk menjadi sekuat-kuat kendaraan buat ibunya untuk dia gendong berhaji ke Mekah. Berangkatlah, ayo mak, ini kendaraannya saya, berangkat. Subhanallah, bayangkan dari Yaman menuju Mekah, digendong ibunya. Subhanallah, di saat sebagian anak hanya untuk menuntun ibunya pipis ke kamar mandi yang depan matanya, berat, jorok katanya, dan seterusnya. Mimik-mimik yang naudzubillah menunjukkan kedurhakaan. Padahal Allah mengatakan, la taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu yang lansia itu uff. Tahu kita sebagian ulama mengatakan uff itu maknanya adalah ketika ada bau kotoran mak ibu kita atau bapak kita yang sudah lansia, nggak bisa ngapa-ngapain, kecium sedikit, nggak boleh bilang uff. Uff maknanya apa? Bau. Durhaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membantah mereka, menyakiti hati mereka dan seterusnya. Ayatan billah, itu udah durhaka kelas kakap, waliyadzubillah. Sidang Idul Jumat yang dicintai Allah, digendong ibunya tawaf di Ka'bah. Kemudian yang terdengar dari lisan Uwais bin Amir Al-Qarani cuman apa? Ya Allah, ampuni semua dosa ibu-ibuku. Enggak ada doa yang lain sama sekali, doanya cuma satu, ya Allah ampuni dosa-dosa ibuku, ya Allah ampuni dosa-dosa ibuku. Lah ibunya heran, kapan kau doakan dirimu nak? Kok yang didoain sama ibu saja? Emang kamu nggak punya dosa apa sehingga kau nggak minta ampun untuk dirimu sendiri? Kok ibu terus yang dimintakan ampun atas dosa-dosa ibu? Maka apa kata Uwais Al-Qarani? Karena kalau saya memintakan ampun untuk ibu, kemudian ibu ridha kepada saya, cukup ridhamu wahai ibuku untuk jadi modal aku masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang penting ibu ridha dengan saya, walaupun saya nggak berdoa untuk diri saya pribadi, yang penting ibu ridha terhadap saya, maka itu sudah menjadi modal saya untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada di ridhonya kedua orang tua. Murka Allah sebaliknya berada di kemurkaan kedua orang tua. Maka kita mari berusaha mencari keridhaan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, dan jangan bikin mereka murka terhadap kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap tahun dari sejak meninggalnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia pernah mendengar Rasul sebelum wafatnya dengan dikatakan, nanti kalau datang seorang laki-laki dari Qaran sana, dari Yaman sana, namanya Uwais Al-Qarani bin Amir Al-Qarani, mintalah engkau doa kepada dirinya karena dia mustajab doanya. Minta kau doa kepada dia wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus terngiang-ngiang ucapan Rasul tersebut pada diri Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Makanya setiap musim haji datang, beliau selalu apa? Cari, repot. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditanya, sampai di zaman beliau jadi khalifah ditanya,
Ada orang namanya Uwais Al-Qarani ya dari Yaman, ada bersama rombongan kalian kalau ada orang datang dari Yaman berhaji. Ada orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarani terus setiap tahun ditanya-tanya. Sampai datang satu masa ya 1 tahun di mana datang rombongan dari Yaman, dari suku Qaran, ya jamaah haji dari suku Qaran dari Yaman. Kemudian ditanya, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang laki namanya ya Uwais bin Amir Al-Qarani? Ternyata ada orangnya. Ternyata apa kerjaannya? Ngurus-ngurus empan onta, ya ibaratnya kalau sekarang mungkin nyuci piring di belakang, ibaratnya kerjaannya itu orang yang layu bau beh nggak dikenal. Makanya orang-orang yang dari Yaman tuh heran, kok khalifah cari orang yang di tengah-tengah kita nggak dikenal gitu, nggak dianggap ibaratnya. Jadi orang-orang yang bantulah di belakang itu, subhanallah. Padahal Nabi bilang sebaik-baik tabi'in, ya kok Amirul Mukminin Umar bin Khattab cari dia, ada apa dengan dia? Ternyata ketika didatangkan, ada riwayat mengatakan Umar yang datangi langsung orangnya, ya. Ada yang mengatakan Uwaisnya yang didatangkan. Ya. Kemudian setelah dipastikan bahwa memang dia adalah Uwais dan mengaku bahwasanya iya saya Uwais Al-Qarani, maka udullah li, istighfir. Dikatakan dalam hadits Bukhari, istighfirli. Wahai Uwais, mintakan ampun kepada diriku. Ya, doakan untukku ampunan wahai Uwais. Maka dia katakan, adu'ulat wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah, gimana mungkin ya Amirul Mukminin? Aku berdoa untuk dirimu, selevel dirimu, sesoleh dirimu, sealim dirimu, kau sahabat Nabi, ya. Untuk orang seperti engkau, orang-orang rendahan kayak saya ini harus berdoa, ya, memohonkan ampun. Enggak, doakan saya. Rasul bilang dulu begini-begini tentang dirimu, doakan saya. Akhirnya didoakan oleh ya Uwais ibn Amir Al-Qarani. Umar bin Khattab didoakan, fastaghfaralah. Maka Uwais bin Amir Al-Qarani doakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Umar, maka Umar menawarkan sesuatu. Apa katanya? Aina turid? Setelah kau pulang haji nanti mau kau kemana? Kamu mau kemana? Dikatakan ya, qala al-Kufah. Saya bermaksud untuk menuju ke Kufah, kata dia. Saya mau bermaksud datang ke Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha? Berkenankah engkau saya menulis surat kepada gubernur saya di Kufah agar kau jadi orang besar di sana, kau diangkat di sana, kau dimuliakan di sana dan seterusnya. Mau enggak? Ya, biar kau dibiayai hidupmu di sana. Mau enak kayak apa di sana? Tak bilang sama gubernur saya di Kufah sana. Mau tidak kau? Tawaran. Subhanallah, tapi beliau bukan seseorang, lihat orang yang hatinya bersih, orang hatinya baik, tawadhu, rendah hati, tidak tamak terhadap benda dunia dan seterusnya. Apa jawabannya? Aku nufi ghabara'in nas ahabbu ilayya. Wahai khalifah, aku ini berada di tengah-tengah orang-orang yang lemah, orang-orang yang pailit, oleh orang-orang di sisi orang-orang yang rendah, status sosialnya yang enggak dianggap, itu lebih saya sukai dibanding saya jadi orang yang terhormat, ditunjuk-tunjuk, dipuja-puja, ya, disanjung-sanjung, dibiayai hidupnya, ada seterusnya. Enggak, saya mending hidup biasa saja. Sehingga beliau pergi bersama ibunya dan tidak ketahuan di mana jentrungannya dan seterusnya. Subhanallah, manusia yang ingin keselip di dunia, enggak mau dikenal, ya. Di saat hari ini manusia rakus, sebagian manusia tamak agar dia bisa viral, dia bisa dikenal dan seterusnya. Beliau lebih memilih untuk tidak dikenal, menjadi hamba yang keselip di muka bumi ini, tapi dia populer dan viral di langit sana, di sisi Allah dan para malaikatnya. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau lebih memilih untuk menjadi orang-orang ya yang orang-orang yang ya rendah dan seterusnya gitu, enggak mau yang karena ya menjaga daripada hatinya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang akan datang insyaallah taala kita akan mengambil satu lagi ya tentang ucapan Hamzah ibn Dahqan tentang Bishr ibn al-Harith, seorang hamba Allah yang saleh, yang sangat bersih hatinya, baik hatinya. Insyaallah akan menjadi pembahasan terakhir tentang contoh-contoh seseorang yang memiliki hati yang ya baik, yang bersih. Kemudian nanti kita akan lanjutkan tentang nasihat-nasihat agar bagaimana caranya hati kita ini tidak menjadi kotor tapi menjadi hati yang bersih
Nanti kita akan jelaskan. Jangan banyak tertawa, ya. Kalau berdoa kepada Allah hadirkan hati, ya. Kemudian hal-hal yang lain insyaallah taala, memberikan makan orang miskin, ngusap kepala anak yatim dan seterusnya. Kalau kita berdosa kita taubat, banyakin istighfar dan itu akan menjadi pembahasan kita. Ziarah kubur dan yang lainnya itu semua pelembut hati. Insyaallah taala kita akan bahas di khutbah-khutbah kita yang akan datang. Ini aja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib dan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.